pejuang kompeten, ini dia soal kasusnya. Pada kasus ini pertanyaannya adalah, apakah jenis shock yang paling mungkin pada kasus tersebut? Kita baca soal kasusnya terlebih dahulu. Seorang perempuan umur 38 tahun, P4A0, melahirkan di PMB dengan skala 2 memanjang, ya, dengan atonia uteri primer. Segera KBI dilakukan, namun tidak berhasil. Hasil pemeriksaan, perdarahan terus mengalir, pucat, akral dingin, dan nadinya 112 kali per menit. Pada kasus ini pertanyaannya, apakah jenis shock yang paling mungkin pada kasus tersebut? Kita harus tahu tanda dan gejala dari shock terlebih dahulu. Nah, tanda dan gejala shock itu yang paling utama kalau udah ditemukan, yang pertama itu adalah nadinya cepat dan lemah. Dari mana kita tahu nadinya cepat dan lemah? Dari hasil pemeriksaan. Kemudian, tekanan darahnya lemah atau rendah. Sistolnya kurang dari 90 mmHg. Kemudian kita sudah curiga nih, ada shock. Atau serta juga ada tanda dan gejala lainnya. Diiringi dengan dua tanda tadi ya, dengan gejala lain seperti kesadarannya menurun, misalnya berkeringat, gelisah, apatis, atau juga dia terlihat seperti bingung. Kemudian mual, kemudian akralnya dingin seperti pada kasus ya, akral dingin, kulitnya dingin, misalnya ujung jari-jarinya cyanosis, kemudian pucat, misalnya juga dengan napasnya dangkal atau tidak teratur ya, kita udah curiga bahwa ini merupakan shock. Nah, shock itu ada macam-macamnya. Nah, di sini seperti option jawabannya ya. Yang pertama kita lihat option jawaban yang A dulu, terkait dengan shock septik. Nah, untuk shock septik ini ya, biasanya pada kasus kata kuncinya yaitu terkait dengan infeksi ya. Nah, shock septik ini disebut juga dengan endotoksik. Itu terjadi ketika ada gangguan pembuluh darah atau karena infeksi bakteri. Biasanya pada kasus-kasus ketika dia mengalami infeksi, umumnya itu suhu tubuhnya itu akan meningkat ya. Sementara di kasus tidak ada, sehingga option jawaban A bukan option jawaban yang tepat. Kemudian kita lihat option jawaban yang B, shock anafilaktik. Shock anafilaktik ini kata kuncinya yaitu alergi ya, atau karena hipersensitivitas terhadap obat-obatan yang dipakai. Biasanya karena emboli ketuban dan lain sebagainya. Nah, di kasus tidak ada yang mengarah ke sana, sehingga option jawaban yang B bukan option jawaban yang tepat. Kita lihat option jawaban yang C, neurogenik. Shock neurogenik ini ya, neuron. Neuron itu berhubungan dengan saraf. Nah, biasanya kata kuncinya pada kasus itu adalah adanya nyeri ya. Rasa nyeri yang dirasakan sangat hebat. Contohnya dalam kebidanan bisa karena KET atau kehamilan ektopik terganggu, bisa juga karena solusio plasenta, bisa juga karena polihidramnion, pengosongan rahim yang terjadi secara tiba-tiba. Sementara pada kasus tidak ada yang mengarah ke sana, sehingga option jawaban yang C bukan option jawaban yang tepat. Kita lihat option jawaban yang D, kardiogenik. Kardio itu berhubungan dengan jantung ya. Kata kuncinya ya terkait dengan gagal jantung. Sementara pada kasus tidak ada yang mengarah ke kardiogenik, sehingga option jawaban yang D bukan option jawaban yang tepat.
Kita lihat option jawaban yang E, hipovolemik. Nah, shock hipovolemik itu ya shock yang terjadi akibat pengurangan cairan. Nah, biasanya seperti dehidrasi dan perdarahan, seperti yang ada di kasus. Sehingga pada kasus ini option jawaban yang tepat yaitu shock hipovolemik, yakni option jawaban yang E. Baik pejuang kompeten, supaya lebih paham terkait dengan shock hipovolemik, mari kita bahas. Jawabannya yaitu E, hipovolemik. Sesuai dengan definisi hipovolemik merupakan kegagalan perfusi jaringan yang disebabkan oleh kehilangan cairan intravaskuler. Shock ini dapat terjadi disebabkan karena adanya perdarahan secara terus-menerus. Tanda dan gejala klinisnya pucat, akralnya dingin dan nadinya 112 kali per menit. Baik pejuang kompeten terkait dengan stadium shock hipovolemik dan gambaran klinisnya, pejuang kompeten dapat melihat pada tabel 1 ini. Semoga pada kasus ini pejuang kompeten dapat pahami ya. Kita berlanjut ke kasus berikutnya. Wow. Pada kasus ini pertanyaannya adalah, apakah tindakan selanjutnya yang paling tepat pada kasus tersebut? Nah, ditanyakan adalah tindakan selanjutnya. Kita baca kasusnya. Seorang perempuan umur 29 tahun, P1A0, melahirkan di PMB dengan kala 2 memanjang. Sesaat plasenta lahir, atonia uteri terjadi dan segera KBI dilakukan, namun tidak berhasil. Hasil pemeriksaan, perdarahan terus mengalir, pucat, akral dingin dan nadinya 112 kali per menit. Baik pejuang kompeten, ini terkait dengan kasus yang tadi pertama kita bahas ya, terkait dengan shock. Tadi shock hipovolemik. Nah, bisa saja pejuang kompeten akan menemukan kasus seperti ini ya, dengan kasus yang sama tapi pertanyaan yang berbeda. Nah, pada kasus ini yang ditanyakan adalah tindakan selanjutnya. Kira-kira option jawaban yang mana ya yang paling tepat? Apakah option jawabannya A, rehidrasi, B, merujuk ke rumah sakit, C, masase uterus, D, kompresi aorta, atau E, serentak impuls dan uterotonika? Baik pejuang kompeten, mari kita bahas. Jadi, option jawaban yang tepat untuk pejuang kompeten bisa menjawab yaitu option jawaban yang E, terkait dengan infus dan berikan uterotonika. Kita harus ingat kembali bahwa langkah penanganan shock yang pertama yaitu ask for help. Panggil bantuan bahwa ada pasien shock akibat perdarahan. Yang kedua yaitu ABC, airway, breathing, dan circulation. Cek patensi jalan napas, respirasi, lalu kita cek tekanan darah dan nadinya. Kemudian yang ketiga yaitu kita pasang impuls 2 jalur, ambil darah dan cek golongan darah, persiapkan transfusi darah. Kemudian yang keempat kita pasang kateter, yang kelima baru kita assess terkait dengan penyebab perdarahan dan shocknya. Ya, 4T, tone, trauma, tisu, dan trombin. Nah, pada kasus terkait dengan atonia uteri, termasuk ke dalam tone, ya. Kemudian yang keenam baru kita berikan uterotonika, ya, untuk apa? Untuk merangsang adanya kontraksi uterus. Kemudian yang ketujuh yaitu kita persiapkan rujukan. Jadi rujukan itu dipersiapkan pada langkah ketujuh setelah kita pasang impuls dan kita berikan uterotonika. Sehingga pada kasus ini option jawaban yang tepat untuk pejuang kompeten bisa menjawab yaitu option jawaban yang E. Ya. Nah, terkait dengan pemberian cairannya ya, untuk yang kristaloid kita harus memberikan apa? Cairan
RL, bukan NaCl ya. Karena kalau NaCl itu bisa menyebabkan asidosis hiperkloremik ya. Baik pejuang kompeten, semoga pada kasus ini dapat dipahami ya. Baik pejuang kompeten, ini dia kasus terakhir yang akan kita bahas pada video kali ini. Pada kasus ini, pertanyaannya adalah berapa lamakah waktu penggunaan alkon ini pada kasus tersebut? Nah, yang ditanyakan adalah waktu penggunaannya ya. Kita baca kasusnya. Seorang perempuan umur 30 tahun, P3A0, dia datang ke PMB untuk konseling AKBK. Hasil anamnesis ingin menunda kehamilan karena umur anak terkecil 6 bulan. Belum haid. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 120/80 mmHg, nadinya 80 kali per menit, pernapasannya 22 kali per menit, suhunya 36,5 derajat Celcius. Kemudian tidak ada massa pada abdomen dan test pack-nya hasilnya negatif. Kemudian muncullah pertanyaan di sini. Berapa lamakah waktu penggunaan alkon ini pada kasus tersebut? Maksudnya adalah terkait dengan AKBK ya. Apakah opsi jawaban yang A 1 tahun atau mungkin 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun atau 5 tahun. Nah, pejuang kompeten yang harus diingat bahwa AKBK itu atau alat kontrasepsi bawah kulit atau biasa yang dikenal dengan sebutan atau istilah implan ya, di mana AKBK ini ya alat yang disusupkan di lengan atas. AKBK ya merupakan metode kontrasepsi jangka panjang yang memiliki efektivitas cukup tinggi, yaitu 97 sampai 99%. Nah, yang ditanyakan adalah berapa lamanya ya. Baik, pejuang kompeten, supaya lebih paham terkait dengan AKBK, mari kita bahas. Opsi jawaban yang tepat untuk pejuang kompeten bisa menjawab pada kasus ini yaitu opsi jawaban yang C, yakni lama penggunaan alkon terkait dengan AKBK terbarunya bisa digunakan selama 3 tahun. Ingat ya, terbarunya bisa digunakan selama 3 tahun dengan kandungan hormon progestin yang lebih baik dari generasi sebelumnya. Menggunakan 1 atau 2 kapsul sehingga pemasangannya cukup singkat. Tidak memerlukan kunjungan ulang kecuali jika ada indikasi. Bisa digunakan untuk ibu menyusui dan juga tidak mengganggu hubungan seksual. Baik pejuang kompeten, semoga pada kasus ini pejuang kompeten dapat memahaminya ya, sehingga ketika ada pertanyaan terkait dengan alkon AKBK ya, pejuang kompeten bisa menjawab langsung bahwa penggunaan AKBK terbaru bisa digunakan selama 3 tahun. Dan AKBK ini juga rekomendasi dari pemerintah dengan tingkat kegagalannya 1-3%. Oh my God, I think it's happening again. So